Satu adalah bahwa Tempo jelas-jelas adalah sebuah media yang anti Jokowi. Dan saya duga sebagian besar dari orang yang mengatakan Pak Jokowi korup itu adalah kaum anti Jokowi di Indonesia. Mungkin juga wartawan-wartawan Tempo sendiri. Anda selama ini sudah anti sama Pak Jokowi. Ingat ya, Pak Jokowi tidak pernah anti Tempo. Yang saya mau bilang bahwa agak sedih saya kalau dikatakan bahwa media jurnalisme berkualitasnya Indonesia itu diwakili oleh Tempo, sementara Tempo melakukan praktik jurnalistik semacam itu. Tapi kan ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya adalah Anda yakin nggak ada sebuah kekuatan tertentu di belakang Tempo kan? Atau kita mulai bisa menduga bahwa memang ada pesanan. Tempo tolong hajar tuh Jokowi. Bukan tolong, perintah malah. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa apa yang mereka beritakan bukanlah sesuatu yang didasarkan pada kemurnian naluri jurnalistik. Selamat sore pemirsa cumi-cumi.com, balik lagi kita di OTT, On The Table. Dan ya hari ini lagi-lagi kita ngobrol dengan narasumber pakar OTT, Bang Ade Armando. Ini kalau Bang Ade ke studio itu vibes kita tuh happy gitu. Karena sebelum mulai itu intronya, prolognya panjang tadi ya. Iya kan, kita ngobrol dulu dari Sabang sampai Merauke, dari pokoknya semua hal kita bisa ngobrol sama Bang Ade. Dan hari ini kita ajak Bang Ade di sini karena ini benar-benar terkait dengan kepakaran Bang Ade sebagai pakar ilmu komunikasi. Hari ini atau dari sejak kemarin kayaknya rame soal kedatangan tim bocor alus ke rumah Pak Jokowi di Solo. Dan kalau kita sih melihat ini bukan sekedar kepentingan headline sebuah media besar seperti Tempo. Karena Tempo tuh kan kalau bikin headline itu satu Indonesia geger gitu. Tapi ada sesuatu yang lain di balik itu yang mungkin nanti kita akan dengar juga pendapat dari Bang Ade. Kira-kira ini sekedar wawancara seorang tokoh ataukah sebenarnya ada sebuah strategi atau komunikasi atau pesan tersembunyi yang disampaikan lewat pertemuan sebuah media besar ini, Tempo bocor alus, dengan seorang mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Gimana Bang Ade melihat Tempo yang bukan sekarang aja, dari Pak Jokowi masih berkuasa sebagai presiden, itu konsisten sekali mengkritik Pak Jokowi. Ya. Dan mungkin yang diingat publik itu adalah salah satu cover mereka dulu yang menggambarkan wajah Pak Jokowi dengan siluet Pinocchio itu di belakangnya itu. Dan hari ini mereka ke Solo. Termasuk mereka juga cukup aktif mengglorifikasi tentang tembok ratapan itu. Dan kemarin akhirnya mereka meratap. Mereka datang ke sana mungkin mau melihat kayak apa sih tembok ratapan Solo itu. Tapi kalau menurut Bang Ade ini apa momen pertemuan atau wawancara si Tempo dengan Pak Jokowi? Oke, pertama-tama kita harus tekankan kepada penonton ya, bahwa apapun yang kita bicarakan pada sore ini adalah sesuatu yang tidak didasarkan pada pengetahuan dari Tempo sendiri. Kita tidak pernah bicara sama Tempo, kita tidak pernah bertanya sama Tempo. Tempo sendiri tidak pernah menjelaskan kenapa ini terjadi. Karena ini kan terjadinya bukan hanya pada 11 Agustus kemarin ya, tapi pada bulan lalu, Juli. Mereka juga timnya sudah datang ke sana seperti kulonuwunnya lah ya. Minta izin untuk bisa nggak ketemu sama Pak Jokowi gitu ya. Tapi sekarang betul-betul udah ketemu. Tapi hasilnya juga kita belum pernah dengar. Kita belum pernah lihat. Jadi kita hanya menduga dari luar nih ya. Ya, artinya berdasarkan analisis yang didasarkan pada pengamatan kita selama ini mengenai Tempo dan Pak Jokowi. Anda tepat sekali tadi mengingatkan sejak awal bahwa pemahaman kita mengenai atau dugaan kita mengenai apa yang terjadi di sana itu adalah sesuatu yang harus didasarkan pada apa yang selama ini kita ketahui mengenai bagaimana Tempo memperlakukan Pak Jokowi. Ya.
Satu adalah bahwa Tempo jelas-jelas adalah sebuah media yang anti Jokowi, ya. Itu keras benar mereka anti Jokowinya. Saya ingat sekali gimana Tempo tuh pernah mengangkat sebuah isu besar tentang Pak Jokowi sebagai koruptor di dunia kan. Ada sebuah survei, bukan sebuah survei, ada sebuah laporan yang dibuat oleh sebuah media internasional. Ya. Saya lupa persis nama media internasionalnya, tentang para pemimpin yang korup di dunia ketika itu. Dan seolah-olah ketika itu digambarkan bahwa Pak Jokowi adalah salah satu pemimpin paling korup di dunia ini ya. Yang padahal sesuatu yang misleading karena si majalah itu sendiri tidak pernah menganggap begitu. Jadi media ini adalah media yang isinya adalah para jurnalis ya, para jurnalis senior internasional yang melakukan pelaporan tentang para pemimpin di dunia. Nah, mereka sendiri tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi itu diduga korup ya. Yang ketika itu mereka tampilkan adalah antara lain ketika mereka meminta para penonton untuk berkontribusi, kasih pendapat, kasih rekomendasi nama-nama yang dianggap sebagai pemimpin korup. Nama Jokowi itu cukup tinggi. Laporan OCRC atau apa namanya? Iya, semacam itulah ya. Saya nggak pasti, makanya saya tidak mau kutip. Kalau ada teman-teman barangkali mau mencarikan, silahkan. Mungkin OCRC ya, kalau nggak salah. Iya, itu soalnya itu sering disebut Rismon juga. Ya. Media internasional yang menyebut Pak Jokowi korup itu. Tapi sebetulnya bukan mereka yang menyebut itu korup, tapi orang-orang mengirimkan suara ya, dan saya duga sebagian besar dari orang yang mengatakan Pak Jokowi korup itu adalah kaum anti Jokowi di Indonesia. Mungkin juga wartawan-wartawan Tempo sendiri ya. Tapi Tempo misleading, mentwist itu menjadi seolah-olah gambaran yang tampil adalah gambaran yang sampai ke publik adalah bahwa Jokowi itu korup gitu ya kira-kira. Betul. Itu nggak fair sama sekali. Tempo tidak pernah berusaha mengklarifikasi bahwa enggak loh, ini bukan kata si media tersebut ya. Ini kata para penonton. OCCRP. Ya, OCCRP. Kalau dari Belanda bukan tuh ya. Kantornya di Amsterdam kalau nggak salah. Tapi itu adalah sebuah media yang dikelola oleh sejumlah jurnalis internasional ya. Jadi memang bergengsi, bereputasi tinggi. OCCRP ini. OCCRP betul? OCCRP. Jadi kalau sebuah media bereputasi tinggi seperti OCCRP menyatakan bahwa Jokowi itu korup, itu tentu sebuah berita besar kan? Tentu didasarkan pada bukti-bukti empiris ya, bukan hanya karena dugaan-dugaan. Tapi sebetulnya si OCCRP tidak pernah menyatakan itu. Tapi oleh Tempo kemudian dengan gamblang. Ya tidak secara langsung, tapi cara dia memberitakannya membuat banyak orang akhirnya menyangka bahwa OCCRP menobatkan Jokowi sebagai pemimpin korup. Itu salah satu bentuk ketidakadilan Tempo kepada Pak Jokowi menurut saya. Di luar contoh-contoh lainnya. Jadi Tempo itu tidak bisa kita ingkari adalah sebuah media yang memang anti Jokowi. Ya, cara paling gampang kalau kita menonton bocor halusnya mereka, itu kalau udah ngomong tentang Jokowi atau keluarga Jokowi atau bahkan PSI gitu ya, yang adalah sebuah partai yang dipimpin oleh putranya Pak Jokowi, itu sinis sekali dan sebenarnya nggak pantas para jurnalis. Sarkas, jurnalis harusnya tidak melakukan itu. Tapi mereka melakukan itu dengan nada yang sangat merendahkan ya. Nah, jadi satu sisi kita harus mengenal ada majalah namanya Tempo. Tempo ini anti Jokowi, berusaha menghabisi Jokowi. Nah, sekarang tiba-tiba saja mereka datang ke Solo untuk mewawancarai Jokowi. Kalau kenapanya, ini yang penting kita bahas secara hati-hati. Pertama gini, kalau kenapa itu kita harus kaitkan dengan satu fakta yang penting. Jokowi all of a sudden, secara sangat tiba-tiba, pada tahun ini, itu seperti kembali ambil panggung. Ya. Barangkali Pak Jokowinya sendiri sih tidak kepengen ambil panggung ya. Tapi dia dihajar terus, sehingga nama dia terus dibicarakan. Bukan karena dia kemana-mana ngomong ini ngomong itu gitu. Dia tampil apa di sana, tampil apa di sini. Enggak gitu ceritanya. Ceritanya adalah setiap hari rumahnya di Solo itu didatangi oleh ratusan lah yang paling gampang kita sebut ya, warga negara di Indonesia. Bukan hanya orang Solo,
tapi juga dari berbagai kota, bahkan dari Di luar Jawa. di luar Jawa. Kita melihat ada yang dari Manado, Dari gitu ya. Lampung, dari Lampung, NTT, dari Medan, dari NTT Papua. datang ke sana. Itu menunjukkan betapa populernya si tokoh ini. Dan terakhir tuh justru banyak Gen Z yang datang. Jadi kayak tempat Kemarin wisata itu, rumah nah Pak itu Jokowi. ketika libur, ketika Iya, selesai ketika libur sekolah. ketika selesai sekarang ulangan umum ya apa namanya itu ya? Ujian atau apalah ya. ya. Jadi begitu anak-anak itu selesai, ini misalnya dia 2 minggu kali ujiannya, pas selesai dia kemudian kayak bikin, yuk kita datang rame-rame ke rumah Pak Jokowi, Jokowi. dan bikin performance di situ, ya. Dengan cara yang menurut saya ya sincere gitu ya, sangat tulus dan sangat kreatif bahkan ya, yang menunjukkan betapa mereka itu memandang Pak Jokowi sebagai sosok yang patut mereka hargai, bahkan lebih dari hargai, mereka idolize, mereka idolakan. Ya, mereka ketemu, mereka berusaha bersalaman dan seterusnya. Jadi ini terjadi secara natural. Tapi celakanya rupanya ini ketika ini terjadi, ada banyak pihak yang keberatan dan marah, dan gara-gara itu kemudian mereka mengelontarkan ucapan-ucapan yang justru membuat Pak Jokowi menjadi semakin populer. Misalnya saja tuduhan bahwa itu semua adalah sesuatu yang disetting, dibayar, orchestrated, bahkan dibayar. Dan kita keluar sedikit, dan itu disampaikan oleh mantan rekan FX sejawatnya Pak Jokowi. Iya, FX kan. Iya, FX Rudy. Kemarin tuh menurut saya dagelan banget. Dia bilang itu semua disengaja, datang ke sana karena dibayar. Ada yang mengatur. Ada yang membiayai lah. Come on, orang akan bilang, ayolah Pak Rudy, Anda itu adalah orang teman dekatnya Pak Jokowi. Anda harus tahu persis dong bahwa si Bapak ini memang dicintai rakyat. Kan FX Rudy bahkan kasih berbagai tuduhan yang luar biasa menggelikan. Misalnya dia bilang, sebetulnya Pak Jokowi itu tidak digusur. Iya, yang digusur itu saya. Yang digusur itu saya, yang soal ini kan penggusuran, pedagang ya, pedagang Solo itu di Bantaran Kali ya. Kan Pak Jokowi katanya dulu bukan siapa-siapa, tinggal dekat Bantaran Kali dan digusur sampai 3 kali atau apa. Menurut FX itu bukannya Pak Jokowi, saya. Yang terjadi adalah orang mentertawakan Pak FX Rudy dan malah menganggap bahwa ya nggak mungkin lah Jokowi bohong semacam itu. Ya, saya sendiri tidak percaya bahwa itu bohong kan. Wong itu udah diucapkan Pak, orang sudah membicarakan itu, narasi itu sudah berkembang sejak tahun barangkali 2005 kali ya, sejak dia maju menjadi wali kota Solo kan. Tapi maksud saya adalah dia menjadi populer, menjadi bahan pembicaraan karena dibicarakan. Oh, termasuk Roy mereka bertiom ya. Apalagi Roy, ya kan? Roy yang terus-menerus mengatakan bahwa itu ijazah palsu. Kan Pak Jokowinya nggak ngapa-ngapain. Pak Jokowi memang melaporkan. Ya, dia dicemarkan nama baiknya, saya laporkan. Sekarang lagi proses menuju ke pengadilan kan? Ya muncul terus dong, gitu kan? Maka orang memandang jadi kayak apa sih? Bukan hitmaker tapi orang yang membuat headline dari hari ke hari. Anda kelacak aja setiap bulan. Newsmaker. Pasti ketemu ada berita tentang Jokowinya. Kalau Anda tanya, apakah Pak Jokowi itu mencari-cari itu, berusaha tampil kepada publik? Enggak. Harusnya Pak Jokowi itu dapat penghargaan dari YouTube. Karena semua YouTuber dan lain-lain itu isu dia ya. Iya. Di Indonesia short, video panjang apapun tuh. Itu bukan cuma di YouTube, bahkan di TikTok, di Instagram dan segala macam itu muncul. Jadi dia itu menjadi besar. Terus-menerus besar. Tapi setelah mengatakan itu, kita tentu tahu bahwa tahun ini dia menjadi semakin besar karena memang akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk kembali berpolitik. Kapan kita sebut mulai berpolitik? Ketika dia muncul di depan Kongres PSI dan dia bilang, Solo, saya akan kerja keras buat PSI. Orang selama ini sudah menghina saya, bilang ini bilang itu tentang saya, dan sekarang saya akan lawan. Itu kalau nggak salah dalam konteks yang sama ya. Dan dia akan membantu PSI. Itu seperti membuat mata orang terbelalak. Musuh-musuh Pak Jokowi tentu saja sudah tahu bahwa dia mungkin sekali akan turun menjadi salah satu pejuang PSI. Tapi
orang-orang itu kan masih berharap jangan sampai terjadi. Ini terjadi tahun ini. Dan dia udah mulai jalan. Dan kemudian setelah itu dia mengatakan saya akan turun ketemu dengan masyarakat. Dan itu adalah sesuatu yang sangat logis ya, mengingat selama ini yang terjadi adalah dia didatangi oleh para fansnya. Sekarang saya akan turun ke fansnya. Buat dia kayak kunjungan balasan gitu. Kunjungan balasan. Dan ternyata sambutannya. Anda baru sendiri, dua kali. Anda saya ikut meliput tuh di Lampung ke NTT. Saya mau tanya sama Anda apa ininya? Kesan yang ada dalam diri Anda setelah mengikuti 2 perjalanan itu? Dari 2 perjalanan itu yang pertama saya lihat itu yang datang itu bukan orang elit yang isi kepalanya mungkin sedikit yang orang bilang bisa disetting, bisa main ini. Kalau ini enggak, rakyat ya. Orang-orang bawah yang mau datang. Ya. Asal tahu Jokowi ada di mana, mereka datang. Bayangkan, dan dia itu kayak magnet, Om. Saya juga bingung. Itu kalau dilihat masa itu, jadi akhirnya jadi kayak gelombang. Jokowi belok ke kiri, semua ke kiri. Dia ke kanan, semua ke kanan. Sampai di Kupang yang habis dia diberi gelar raja. Itu. Sebenarnya nggak dibeli gelar raja. Jadi raja-raja itu datang karena mereka merasa berterima kasih, daerahnya dibangun. Terus orang bilang kan dia bangun pakai uang negara lah. Yeah. Orang bilang 6 presiden sebelumnya nggak ada yang pernah bangun NTT sebesar ini. Datanglah mereka memberikan penghargaan sebenarnya sebagai bentuk terima kasih. Tapi tiba-tiba narasinya Raja Jokowi jadi raja sepuh raja lah apa. Tapi yang kita lihat tuh sebenarnya cuman ini kita mau terima kasih gitu. Karena ada satu relawan seniornya Pak Jokowi, Uce Gustafati, itu orang Timur juga kalau tidak salah itu. Itu dia bilang orang NTT itu merasa Jokowi itu jawaban dari doa leluhur mereka. Oke. Karena dulu waktu kita bergabung, kita merdeka, leluhur NTT itu berharap pemerintah Indonesia membangun NTT. Dan Jokowi buktikan itu. Sekarang terbukti. 20 triliun Om. Selama masa pemerintahannya. Iya. 7 bendungan, Bandara Komodo, jangan bicara lagi perbatasan jalan itu. Infrastruktur jalan, listrik. Ya. Dan itu mereka sendiri yang cerita. Jadi kalau mau dengar realnya emang harus dengar masyarakat itu. Betul. Gara-gara dari zaman Pak Jokowi itu kampung saya listrik. Jadi yang cerita air sudah dekat itu tuh bukan cuma iklannya produk itu doang. Emang itu karya Pak Jokowi juga sebagian di NTT. Air sudah dekat gitu. Itu bener Om. Ya jadi saya mau bilang bahwa ya sedemikian besar lah image Pak Jokowi di mata masyarakat yang sudah sekarang tidak lagi dipimpin oleh beliau kan. Nah ini besar. Dia besar tadi di Lampung, di NTT, dan kemudian sekarang menjadi seorang yang sebuah sosok yang luar biasa menggetarkan. Nah, ditambah lagi kemudian orang mulai melihat bahwa Pak Jokowi ini siap-siap untuk sesuatu nih tahun 2029 kan? Pasti Iya kan? Ya gini, kalau Anda bilang dia mau ngapain lagi, kan dia udah nggak bisa jadi presiden. Nah, itu pertanyaan saya ke relawan kemarin kan. Karena dulu kan lu dukung ya dia mau jadi presiden, adalah ininya. Nah sekarang kan pusing. Lu dukung Jokowi bekerja buat PSI. Nah, tapi itu kan nanti kita bahas. Iya, itu nanti. Tapi poin saya adalah sekarang itu memang orang mulai melihat bahwa ini adalah sosok yang luar biasa. Sementara pada saat yang sama Pak Prabowo sedang turun popularitasnya. Anda suka atau tidak suka ya? Saya sendiri bukan mengucapkan ini dalam nada ingin melecehkan Pak Prabowo. Tidak. Saya adalah pendukung Prabowo. Saya terlibat dalam kampanye buat Pak Prabowo. Dan saya tidak pernah menjelekkan dia ya. Tetapi sekarang angka popularitasnya memang turun, approval rate kalau nggak salah namanya, atau kepuasan. SMRC itu ya. SMRC dan dua-duanya SMRC dan apa?
Dan indikator Iya, ini kalau buat saya ini dua lembaga survei Ya, yang barangkali bisa disebut paling berpengaruh lah, paling bisa kita percaya lah. indikator ya. Indikator Burhan Muhtadi itu menunjukkan angka yang luar biasa, seperti saya lupa persisnya apakah ini SMRC apakah indikator. SMRC 51 kalau Nah tidak salah. iya, pada Indikator bulan apa? Desember 2025 tingkat kepuasan atau tingkat kepercayaan masyarakat atau berapa persen orang yang percaya pada Pak Prabowo Desember atau itu masih berapa persen yang puas dengan Pak Jokowi. Desember Pak masih Prabowo, 80. Masih 80. Desember 2025. Sekarang dan itu kemudian turun pada bulan Maret kalau tidak salah atau April menjadi 60 something, 66 atau apa. Dan sekarang pada bulan Juli ya Jadi 51. jadi 51. Itu kan drop yang luar biasa. Ya. Yang ingin saya katakan di sini adalah di satu sisi presiden kita itu sedang mengalami penurunan kepercayaan, masyarakat berkurang kepercayaannya terhadap sang presiden untuk satu dan lain-lain alasan ya. Dan kita berharap bahwa ini harusnya bounce back ya, harusnya bangkit lagi dong ya. Tapi memang diperlukan sejumlah hal untuk melakukan itu. Tapi kan kita nggak lagi bicara Pak Prabowo nih, kita bicara Pak Jokowi. Yang Pak Prabowo-nya turun, Pak Jokowinya saya yakin kalau sekarang dibikin lagi survei tentang seberapa Anda percaya pada Pak Jokowi, itu angkanya akan sangat tinggi juga. Dan salah satu indikator yang bisa digunakan adalah di surveinya indikator itu ditanya, Bung Vincent, kalau sekarang Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, kalau ya partai mana yang Anda akan pilih? Ditanya gitu kepada masyarakat. Ketika pertanyaannya masih umum tanpa pertanyaan tentang kalau Pak Jokowi masuk ke PSI dan menjadi Ketua Dewan Pembina, maka kalau nggak salah di indikator itu angkanya adalah 2, something, 2, sekian persen. Nggak ada Pak Jokowi di dalam. Ketika belum ada Pak Jokowi di dalam, orang memilih PSI itu adalah 2, sekian persen, hampir 3 lah kalau nggak salah. Anggota mereka kedua berarti. Iya kan, jadi nggak banyak berubah dari pemilu 2024. Begitu dibilang. Tapi kalau Pak Jokowi masuk ke PSI dan menjadi Ketua Dewan Pembina, kira-kira Anda akan pilih siapa? 10%. Artinya paling tidak menjadi 300% kenaikannya. Taruhlah tadi bukan 2,9, taruhlah 3. Tapi sekarang menjadi 10%. Ya, itu kan 300% kenaikannya. Betul. Jadi bayangkan betapa kuat efek Pak Jokowi itu. Jadi dia ini memang, ya kalau kita gunakan istilah yang berlebihan kayak Superman. Saya tulis waktu itu dari Kupang tuh jimat sosial Jokowi. Yaitu? Dia itu kayak kalau hadir di tengah masyarakat tuh kayak punya jimat om. Jadi menurut saya dia punya jimat sosial nih ya, orang. Gimana itu? Bayangin dia ke NTT, kalau masih presiden oke. Kan udah nggak presiden. Kan bukan presiden. Dan jarak Solo, dia orang Solo loh, ke NTT. Dihormati sedemikian rupa sampai raja-raja itu pada datang. Dan mereka kayaknya kalau kemarin nggak didistraksi dengan pemberitaan-pemberitaan itu, kayaknya juga mereka anggap itu sah-sah saja. Mungkin karena diberitain terus-terus kemudian ada kritik bahwa nggak bolehlah secara kultural ini martabat suku dan lain-lain itu, kayaknya mereka nggak peduli. Nggak peduli. Mereka datang dan emang mau kalungkan selendang, dan itu bukti mereka menghormati orang ini dan orang Solo. Kan orang yang bilang nggak benar tuh gitu ya raja gitu. Ya itu kan orang-orang yang membenci Jokowi. Betul. Dan ketakutan melihat bagaimana Jokowi akan memperoleh peningkatan kredibilitas lah, legitimasi yang lebih tinggi seandainya dia sampai dinyatakan sebagai sesepuh raja atau apapun ya. Ini orang-orang itu semua cermin dari rasa takut yang luar biasa kan. Untung setelah penghargaan itu gak ada
acara sembelih kerbau gitu. Kan biasa di NTT kan gitu. Ada acara penyembelihan kerbau. Diinjak deh ya kerbau ya. Enggak. Itu di Lampung. Itu di Lampung, Ini ya. kalau di NTT kan ada kalau nyambut orang besar tuh sembelih kerbau. Mungkin karena waktu itu space-nya udah nggak ada, Enggak, Mas. mungkin Orang itu mungkin warganya udah diingatkan jangan ya. Jangan potong kerbau lagi di sini. repot. Apalagi banteng kan nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. lah. Iya, Ya iya. udah nggak jadi ya. Tapi ya intinya itu saya mau bilang itu luar biasa kan. Dari Anda nggak bisa deny, Anda nggak bisa mengingkari. Anda boleh pecinta, Anda boleh anti Jokowi. Tapi ini semua tuh seperti membuka mata orang bahwa Jokowi adalah seorang tokoh yang luar biasa, sosok yang luar biasa. Iya. Nah, tapi kan pertanyaannya tentang Tempo nih. Tadi 10% Om ya. 10%. Kalau ketua Dewan Pembina Nah, PDIP survei SMRC itu 11 kalau nggak salah. lebih. 11, Ya pokoknya 11, sekian lah. Ya, ya. Kan si Bestari geleng-geleng det. Tinggal 11 lu det gitu. enggak, tapi saya menganggap Pak Bestari itu agak terlalu sombong ya. Enggak usah gitulah sama PDIP. Saya nggak suka yang saya sama PDIP. Ya biar gimana pun kita harus hormati Ya, dia partai nomor 2 loh. Dan dia kalau di luar itu lumayan menggoyangkan keyakinan penguasa. Siapa PDIP? PDIP. Iya. Ya biar gimana pun dia Ya. tetap nomor 2 ya. Betul. Sementara Gerindra drop move. Itu luar biasa turunnya. Gerindra itu sekarang ya. Sementara kalau lihat statistiknya tuh Gerindra tuh drop luar biasa, PDIP nggak tajam naiknya. Tapi dia stabil dan agak naik. Iya. Ya. Tapi kan sekarang menarik Anda menyebut PSI kan? PSI. Kan nomor 3-nya adalah Demokrat. Demokrat. Kalau sekarang ini. Sekarang bayangkan kalau Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina tadi. Naik jadi 10. Ini belum kerja apa-apa nih orang Jokowinya dan harusnya Jokowi itu relawan Jokowi Belum. juga diajak. Iya, belum kayaknya belum. Ini partai PSI ini memang nggak tahu kali dia cara gimana gimana ngajak kerja sama relawan Jokowi ini. Jokowi. Tapi Karena bayangkan besar juga mereka itu. apa? Besar tuh relawan. Relawan Saya itu kaget besar. loh. Di Kupang aja itu elemen relawan itu banyak sekali. Ya, Ya alap-alap Jokowi lah. Ada aja. ya. Dan itu Dan datang dari punya masa. dan datang dari partai berbeda. Betul. Ya, Itu. Jadi benar. PSI nggak usah dong hanya melibatkan orang-orang PSI, Iya. juga melibatkan kawan-kawan relawan itu. Itu ketua Dewan Pembina Vincent. Bayangkan, Kalau dia ketum. kan ada sebuah skenario lain nih. Pak Jokowi masuk, Jadi ketum. ditunjuk jadi ketum. Nah, Kaisang kemana? Katanya mau sekolah. Ya atau apapun kan. Ini Mas Kaisang itu kan putranya Pak Jokowi. Kalau ini untuk kepentingan PSI, saya sih yakin dia tidak akan. Saya yakin ya, dia tidak akan keberatan. Nggak apa-apa, Bapak jadi ketum dulu. Yang penting naik dulu nih. Tapi bayangkan kalau ketua Dewan Pembina hanya ketua Dewan Pembina saja, 10. itu 10%. Bagaimana kalau ketum? Sekarang saya tanya, kalau dia jadi ketum berapa? 17 lah Om. Naik dikit jangan terlalu gede. Ya saya duga bisa ya 15, bisa 6 gitu kan? Iya. Ya. 2 digit lah. 2 digit. Nah Masuk sekarang itu 2 digit. bikin skenarionya, Gerindranya turun, PDIP-nya stuck di situ. Anda bilang 11-12 kali ya? Iya. PSI 15. Mampus nggak itu? Itu kayak semua bayangan orang tentang politik Indonesia yang Buyar. terjadi itu buyar, bukan buyar, tinjau ulang semua. Iya. Tapi saya ingin katakan sebelum kita, kalau Anda mau ngomong itu lagi boleh ya. Iya. Terus sekarang saya mau bilang ke Tempo lagi nih, karena pertanyaan Anda soal Tempo. Soal tempo. Nah sekarang kalau Anda jadi jurnalis di media sebesar Tempo, ada fenomena ini sedang terjadi di tengah masyarakat. What would you do? Menurut saya, pertama-tama memang bahkan dengan insting jurnalistik saja, jadi tidak ada kepentingan apa-apa nih. Iya, iya. Insting jurnalistik saja, dia merasa bukan untuk menjadi medianya Jokowi, Iya. tapi kita harus ngomong sama Pak Jokowi. Betul. Kita harus tanya soal Pak Jokowi. Anda selama ini sudah anti sama Pak Jokowi. Ingat ya, Pak Jokowi tidak pernah anti Tempo. Itu. Ya. Ini yang menarik nanti Om.
soal bagaimana Pak Jokowi itu menghadapi semua kritikusnya. Mau diomongin sekarang atau Jangan, nanti lanjut dulu. Gini dulu ya. Tapi saya mau bilang Pak Jokowi itu nggak ada masalah. Ya udah hantam aja saya. Iya. Dan ketika dia menggugat, melaporkan kasus-kasus pencemaran nama baik dia tidak menyerang media loh. Dia cuma bilang bahwa saya dicemarkan nama baiknya dicemarkan nama baiknya. Kan adalah polisi yang kemudian mengidentifikasi bahwa si pelaku pencemaran nama baiknya adalah Roy Suryo, siapa? Dr. Diva, bla bla bla, Rismond dan bla bla bla. Dia sendiri tidak pernah. Bahkan ada klaster 3 itu kan sebenarnya yang dari media. Media dalam pengertian YouTuber kayaknya. Oke. Maka muncullah nama Abraham Samad, Michael Sinaga dan lain-lain itu. Kan ada 3 klaster. Klaster 3 kemudian mungkin disingkirkan, dipinggirkan dulu. Dengar-dengar sih nanti ini dulu maju. Waduh, ini gitu. Agak berat ini. Infonya begitu ya. Jadi bukan berarti yang klaster 3 itu udah selesai belum ya. Ya karena memang pure, simple itu semua adalah pencemaran nama baik kan. Fitnah, penghinaan dan seterusnya. Anyway, kembali ke tadi. Tempo atas dasar insting jurnalistik saja itu akan melihat Jokowi adalah fenomena yang harus diberitakan. Betul. Harus bukan dipromosikan tapi diangkat, dibicarakan, direport, dilaporkan secara terus-menerus. Maka memang menjadi penting bagi Tempo untuk mulai membangun komunikasi dengan Pak Jokowi. Sebagian orang bilang, wah Tempo udah mulai berubah. Mungkin dia sudah terbeli. Belum tentu. Kita nggak tahu. Kita lihat aja hasil wawancaranya seperti apa. Tapi saya memang menunggu-nunggu hasil wawancara tersebut. Karena saya yakin Pak Jokowi akan bisa menjawab pertanyaan sekritis apapun dari Tempo. Ya, karena Tempo pada dasarnya seperti saya katakan tadi, dia kritis tapi seringkali sebetulnya tidak akurat, ya. Dia tuh kan terkenal suka pakai narasumber-narasumber yang tidak bisa dikonfirmasi. Disebut namanya. Apa? Tidak bisa dikonfirmasi tidak bisa disebut karena namanya nggak disebut. Ya. Inisial pun jarang. Kalau Anda nonton Bocor halus yang Febri Adriansada. Bukan yang Febri, yang ini yang dia bicara tentang apa ya? Dia baru BUMN atau apa gitu ya. Dia baru aja bikin tuh beberapa minggu yang lalu apa ya. Itu dia bisa tuh. Kami mewawancarai, dia bilang seorang menteri, mantan menteri, direktur BUMN, mantan direktur BUMN, komisioner BUMN, tidak ada satupun nama yang disebut. Siapa orangnya? Sekarang saya ini penonton. Anda berharap saya percaya sama apa yang Anda katakan. Itu kan bisa siapapun. Betul. Menteri itu bisa, ya Roy Suryo menteri kan? Pernah kan? Pernah kan dia menteri? Pernah. Kalau misalnya Tempo ternyata mengutip Roy Suryo, apa saya perlu percaya? Menpora Roy dulu, Menpora. Ya pernah kan? Artinya dia kan cuma bilang, kami wawancari mantan menteri. Mantan menteri yang mana? Bisa Roy. Bisa Roy Suryo. Artinya bisa yang sekualitas Roy. Emang gimana kualitasnya Roy? Sorry. Royisme. Ya sampah lah ya. Sebegitu dangkalnya, sebegitu lemahnya, sebegitu rendahnya yang diwawancara. Ya kita nggak bisa tahu karena dia tidak bahkan memberikan indikasi siapa orang-orang itu. Yang saya mau bilang bahwa agak sedih saya kalau dikatakan bahwa media jurnalisme berkualitasnya Indonesia itu diwakili oleh Tempo, sementara Tempo melakukan praktik jurnalistik semacam itu. Saya bukannya sama sekali anti terhadap penggunaan narasumber yang tak mau disebut namanya ya. Tapi memang harus sangat selektif. Tidak bisa, misal dalam satu podcast Anda punya 6 narasumber yang nggak bisa disebut namanya, itu kelewatan. Ya, itu ya saya kan juga dulu ngajar jurnalistik. Salah satu topik bahasan saya adalah soal narasumber yang anonim tadi. Dan di situ kita udah bicara tentang apa aja persyaratan kapan Anda bisa menggunakan narasumber yang anonim. Ini enggak, ya. Nah, saya bilang Tempo itu biar gimana pun Tempo itu dianggap sebagai salah satu semacam panutan lah ya. Media
ya media di Indonesia. Dah sekarang mereka merasa harus Datang ke Solo. dan mengangkat Pak Jokowi. Nah, tadi saya katakan kemungkinan pertama adalah karena insting jurnalistik. Betul. Kemungkinan kedua, di sini kita mulai bicara tentang berprasangka tidak baik gitu ya. Masalahnya Tempo itu kayak tadi saya katakan yang dia menggunakan Narasumber anonim. bukan narasumber yang apa tadi yang men-switch OCCRP itu. namanya OCCRP itu kan jahat ya. Cara dia memberitakan tentang Pak Jokowi itu jahat menurut saya. Pertanyaannya itu kejahatan yang didasarkan pada sebetulnya dia tidak bermaksud jahat, tapi ya karena barangkali kemampuan jurnalistik mereka itu nggak prima gitu ya. Mereka menyangka bahwa itu nggak salah gitu kan. Tapi kan ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya adalah Anda yakin nggak ada sebuah kekuatan tertentu di belakang Tempo kan? Ya, Anda yakin nggak bahwa mereka ini murni para jurnalis yang bekerja dengan insting jurnalistik yang bersih? Atau kita mulai bisa menduga bahwa memang ada pesanan. Tempo tolong hajar tuh Jokowi. Bukan tolong, perintah malah. Bisakah kita mulai menduga bahwa Tempo yang sekarang itu beda dengan Tempo zaman Gunawan Muhammad dulu? Maksud saya Gunawan Muhammad tuh tahun 80-an gitu ya, 90-an, di mana mereka kita kenal sebagai pejuang-pejuang kebebasan pers yang kita hormati lah ya. Tapi sekarang ini mungkin nggak di belakang itu ada kepentingan yang berusaha memang dengan sengaja secara terus-menerus mendelegitimasi Jokowi. Dan ini ada kaitannya dengan keluarga, Gibran, Kaisang, PSI, dan juga dengan Prabowo sebagai mitranya Pak Jokowi. Itu bukan sesuatu yang kita bisa singkirkan begitu aja kemungkinan itu. Ya, kita udah tahu bahwa kita udah dengar sekarang bahwa Tempo itu ternyata lazim menawarkan jasanya kepada pihak-pihak tertentu dengan imbalan tertentu untuk memberitakan mereka. Siapa yang Anda lagi rame kan isu Agrinas itu. Agrinas ya. Dia terbukti memang ada suratnya yang minta kerjasama. Jadi di saat redaksi sedang mengkritisi kebijakan Agrinas kalau tidak salah, lalu kemudian muncul juga surat dari divisi periklanan kalau saya. Ya. Divisi bisnisnya lah untuk minta kerjasama. Kalau sekian halaman gitu ya. Itu kasarnya gitu ya. Harganya berapa gitu kan? Ya. Apakah kemudian tidakkah kerjasama itu bisa mempengaruhi pemberitaannya Tempo? Ya kita akan katakan belum pasti tapi sangat mungkin ya. Dan ini adalah sebuah praktek baru dalam dunia jurnalistik. Jadi iklan-iklan advertising yang tersamar sekarang ini ya. Karena kan memang media sudah semakin kehilangan pengiklan. Jadi pengiklan yang mau beriklan di media itu sudah semakin sedikit. Maka cara mereka menarik orang untuk beriklan, membayar iklan di media mereka adalah dengan memberikan bentuknya kerjasama di mana Anda itu bisa kami endorse lah dalam pemberitaannya jadi sebagai pemberitaan mengekspos. Jadi ini iklan tapi bukan sebagai iklan. Iklan itu munculnya sebagai berita. Oke. Jadi tersamar sekali dan itu sebuah praktek yang lazim sekali terjadi. Media-media di berbagai daerah itu memang membiarkan pemerintah daerahnya untuk biayai mereka, membayar mereka agar mereka memberitakan hal-hal tertentu dengan cara seperti itu. Jadi Anda bayar media agar media tersebut mempromosikan Anda. Yang sebetulnya buat saya nggak jadi masalah kalau itu adalah sesuatu yang bersifat publikasi yang positif saja. Artinya tidak sesuatu yang kontroversial atau apapun. Tapi kan Tempo ini adalah sebuah media yang memang kita harapkan bisa menyajikan muatan-muatan yang cukup kritis terhadap apa yang dilakukan oleh government. Jadi dia betul-betul kita harapkan menjadi watchdog of the government atau watchdog terhadap kekuatan politik manapun gitu ya. Tapi kalau sekarang mereka itu ternyata itu beroperasi membuat karya jurnalistik atas dasar pesanan-pesanan semacam itu, kita jadinya memang
curiga bahwa apa yang ditampilkan di sana tidak murni, bukan sepenuhnya didasarkan pada kepentingan jurnalistik. Nah, dalam hal ini sangat mungkin jadinya kita membayangkan serangan terhadap Pak Jokowi juga dilandasi pada kepentingan semacam itu. Ada pihak-pihak yang membayar Tempo, membiayai Tempo, tapi dengan syarat ya Anda harus menyerang Pak Jokowi. Dan itu bukan sesuatu yang menjadi rahasia saat ini di dunia jurnalistik kita. Itu kayak rahasia umumnya begitu. You can do that ya. Kalau si media ini memang mengejar pemasukan yang besar, ketika ada seseorang datang dan mengatakan, saya bisa bayar Anda sekian miliar, tapi Anda harus menjadi media yang terus-menerus menghancurkan reputasi Pak Jokowi atau reputasi Pak Prabowo atau reputasi yang lainnya. Itu bisa saja dilakukan oleh si media tersebut kalau mereka tidak punya komitmen terhadap kode etik jurnalistik yang tinggi. Nah, sekarang kembali ke cerita tadi. Nah, mungkinkah ketika Tempo mendekati Pak Jokowi, itu ada dalam skema itu? Jadi mendekati tapi sebetulnya dalam rangka menghabisi Pak Jokowi. Mungkin nggak? Jawabannya adalah mungkin saja. Saya nggak bilang bahwa iya ya. Saya tidak menuduh Tempo melakukan itu. Saya cuma ingin mengatakan karena praktek-praktek jurnalistik tadi itu, ya, bentuk-bentuk iklan yang dibayar tadi, berita iklan yang dibayar tadi, saya nggak bisa mengabaikan sama sekali kemungkinan bahwa Anda pun memberitakan tentang Pak Jokowi dengan skema dibayar, ya. Jadi ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin menghancurkan Pak Jokowi dengan membayar Tempo. Media tertentu lah. Ya, misalnya dalam halnya Tempo. Ya, misalnya. Tapi sekarang Tempo harus berusaha mendekat kepada Pak Jokowi. Tapi kemudian Anda juga harus cukup kritis untuk bilang bahwa atau sebaliknya, Bang. Atau sebaliknya itu artinya mungkinkah sekarang sebenarnya Tempo itu berusaha mendekati Pak Jokowi karena ada pihak yang membayar dia untuk mengangkat Pak Jokowi. Itu juga mungkin. Tapi saya sendiri lebih condong ke arah yang pertama. Karena ya kita kan tahu misalnya contohnya Soros gitu ya. Kan Tempo sendiri mengakui bahwa dia dibayar. Memang salah satu sumber dana mereka adalah donasi dari Soros kan. Dan ada saham walaupun kecil katanya. Kecil. Ya, sekecil-kecilnya saham. Ini uang ya. Misalnya gini, kalau saya bayar Anda 5 miliar, mungkin dibandingin saham Anda ini sendiri, itu cuma sepersekian. Tapi kan 5 miliar lah sebuah pemasukan yang besar untuk gaji wartawan-wartawan di sini. Nah, kalau ada dana dari Soros, dan Soros itu pasti, dugaan saya ya, itu akan mengontrol apa isi Tempo. Dia kemungkinan besar kan memang ingin agar Tempo itu bersikap kritis terhadap pemerintahan atau tokoh-tokoh politik yang dianggap penting di negara kita ini. Jadi supaya nggak berbelit-belit, saya ingin mengatakan kita jadinya memang harus kita layak menduga-duga bahwa mendekatnya Tempo ke Jokowi ini bukan hanya sekedar karena insting jurnalistik, atau bahkan karena misalnya dia ingin meminta maaf, Pak, maaf ya selama ini saya udah nyerang Anda. Bukan itu. Tapi karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Atau mungkin karena selama ini sepertinya mereka juga belum punya banyak kesempatan mewawancarai langsung Pak Jokowi. Ya itu kan jadi itu jawaban yang sangat damai. Saya suka damai. Iya. Karena dia dari headline besar dia ingin mewawancarai Pak Jokowi, tapi selama ini belum sempat. Iya. Enggak, maksudnya selama ini kan dia punya headline besar 18 dosa Jokowi, terus apalagi banyak yang tadi saya bilang. Tapi kayaknya belum ada yang mereka Tempo tuh punya kesempatan yang wawancara spesial gitu loh, eksklusif seperti yang sekarang. Oh iya, itu. Makanya teman-teman tim Bocor Halus tuh datang semua tuh, ada Raymond Srika, ada Husein. Kenapa harus semua? Mungkin karena mereka pikir ini kesempatan yang selama ini ditunggu agar bisa muncul di Bocor Halus. Bocor Halus. Oh iya. Ya itu kalau itu yang terjadi ya kita bersyukurlah. Ini cuma itu yang saya bilang, kemungkinan pertama insting jurnalistik aja. Iya. Ini orang lagi jadi newsmaker nih. Kita harus wawancara dia ya. Nah,
Untuk itu kita harus datang rame-rame Iya. sampai disorot kamera dari berbagai media gitu kan. Dan mereka dengan cukup humble gitu kan. Karena gini, kalau kita lihat kan Tempo cukup berhasil loh membranding Bocor Alus tuh jadi sebuah media yang cukup dipercaya oleh masyarakat. Walaupun tadi kalau dibedah menurut Bang Om Ade kan banyak hal yang menurut Bang Ade tidak bagus lah. Masa dari satu podcast lu 6 narasumber lu nggak ada namanya gitu misalnya kan. Anonim, tapi cerita yang mereka bangun narasinya itu orang jadi percaya. Misalnya ketika ngangkat kasus Febri, wawancara Jenderal A, ada si Jenderal bintang 2, bintang 3. Tanpa nama semua kan? Iya, tanpa nama kan. Tapi kan orang percaya. Dan kemudian setelah entah karena sugesti setelah dengar mereka cerita, tapi konstruksi perkaranya Febri itu hampir mirip-mirip dengan yang mereka ceritakan. Artinya mungkin mereka wawancara, kita nggak tahu bintang 2, bintang 3 yang mana. Nah, coba bandingkan sama Najwa waktu itu. Najwa itu kan berhasil membranding medianya kan, narasi ya? Narasi. Ya kan, jadi setiap orang yang diwawancara Najwa, narasi akhirnya ditunggu-tunggu kan. Ya. Mungkin itu juga selama ini mereka sudah branding itu, terus kemudian apalagi kalau Pak Jokowi masuk di sini, wah itu lebih seru lagi mungkin itu ya. Ngomong-ngomong narasi kemana ya sekarang? Hilang, tenggelam. Kalau sama Bocor Alus kali, nggak ngerti juga. Itu agak mengejutkan. Ya oke, kita kembali ke tadi ya. Lagi-lagi saya ulang, mungkin. Ya mungkin. Saya sih tidak ingin menuduh macam-macam terhadap si Tempo ini. Bukannya tidak ingin menuduh macam-macam. Saya tidak mau menjudge sekarang. Karena kita belum dengar juga hasilnya. Kita belum dengar juga hasilnya. Tapi kan kita merefleksikan ini berdasarkan rekam jejak mereka, bagaimana mereka tadi Pak Om Ade bilang memperlakukan Jokowi dari zaman dia memerintah sampai duduk diam di Solo. Dia juga tuh jahat. Menurut saya tuh Tempo tuh jahat terhadap Jokowi. Keras sih. Enggak jahat. Jahat ya. Beda dengan keras. Beda dengan kritis. Jahat. Belum tertawa-tawa, melecehkan, merendahkan. Ketika bicara tembok ratapan situ aku pernah nonton. Misalnya. Akhirnya sekarang mereka menghadap itu tembok ratapan yang ternyata gerbang kayu pintu rumahnya Pak Jokowi. Ya, oke. Nah, mereka jahat. Sekarang tiba-tiba mereka ingin bertemu dengan Pak Jokowi, lengkap satu tim. Iya, lengkap. Dengan cara yang menurut saya humble, sangat rendah hati. Iya, betul. Tahu diri gitu ya. Bercanda-bercanda lagi. Bercanda-bercanda, dan kan Pak Jokowi memang orangnya begitu. Orang ini udah menyakiti hati Anda. Tapi ya dia datang ke rumah Anda dia ingin ketemu Anda, ya sudahlah. Ya. Nggak apa-apa. Sama kayak Rismon ya. Ayo. Bukan cuma Rismon, sebelum Rismon siapa? Egy. Bang Egy, DHL. Semua jadi tiba-tiba menjadi orang baik kan. Nah, sekarang Tempo datang dengan gaya itu, ya. Bahwa Jokowi menerima dengan tangan terbuka adalah satu soal. Soal lainnya adalah kenapa Tempo melakukan ini kan itu. Buat saya, dengan cerita Anda tadi dengan argumen yang prasangka baik itu, ya, itu juga bisa dijelaskan dengan karena Jokowi sedang naik daun. Dia lagi jadi newsmaker, dia jadi Superman sekarang. Dia menjadi tokoh yang dibicarakan, dan dalam 3 tahun ke depan dia akan terus-menerus mewarnai politik Indonesia. Dan salah satu yang paling menarik dari sini adalah kemungkinan besar dia akan membesarkan PSI menjadi salah satu partai besar, paling tidak 4 besar kan? Atau 5 besar. Paling atas Gerindra, nomor 2 PDIP, nomor 3 Golkar. Golkar kan ya? Iya. Nah, nomor 4-nya siapa nih? Saat ini nomor 4 itu adalah Nasdem. Demokrat. Tapi kalau PSI sampai 10, kalau tadi kita bicara dia jadi ketua umum nih Jokowi, jadi 15. Nomor berapa dia? Nomor 3. Bisa nomor 2. Nomor 2. Siapa nomor 1 Om? Ya kan, kalau Gerindra nggak drop terus kan? PDIP berarti ya. Kalau lihat data sekarang. Ya PDIP saya rasa tuh udah mentok di situ.
Apalagi kemarin kita lihat Bu Megawati nangis-nangis. Anda lihat nggak dia? Aku belum lihat video. Anda lihat nggak videonya? Oh iya. Nah, tapi kita nggak bicara itulah ya. Ya mungkin lah PDIP nomor 1, apakah Gerindra nomor 1. Yang jelas si PSI bisa jadi 3 besar atau 4 besar kan. Bayangkan suasana politik Indonesia akan seperti apa. Jadi, dan di situ akan terus-menerus kalau betul ya Jokowi at least menjadi ketua Dewan Pembina atau menjadi ketua umum, paling seru jadi ketua umum nih ya. Ketum sih orang ini kan akan menjadi berita harian nih. Anda akan undang Pak Jokowi ke sini. Iya kan? Bukan Anda yang ke Solo. Anda kan tadi cerita saya ke Solo, saya ngikutin ke NTT, saya ngikutin ke Lampung. Nanti nih kalau dia menjadi ketua PSI, dia yang ke sini, Anda undang. Dan itu ketika dia muncul, penonton akan meningkat terus. Anda bayangkan berbagai media akan mengangkat dia sebagai salah satu sumber daya tarik untuk daya tarik penonton. Berita. Jadi Tempo itu cerdas aja ngelihat. Ini gede nih orang nih. Saya harus angkat ini. Saya harus angkat, saya harus dekati, saya harus wawancara. Dan saya nggak bisa lagi menyerang dia dengan sembrono seperti yang sekarang seperti ini. Yang kemarin. Anda harus perlakukan Jokowi ini sebagai bukan lagi mantan presiden yang tidak punya power. Tidak punya power. Dia harus kita perlakukan secara berbeda. Itu prasangka baiknya begitu. Prasangka buruk kalau dia punya kepentingan. Nah kalau Anda tanya kenapa dia punya kepentingan, pertanyaan saya adalah ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa apa yang mereka beritakan bukanlah sesuatu yang didasarkan pada kemurnian naluri jurnalistik. Yang tadi saya bilang tentang OCCRP itu contoh terbaik. Bahwa dia dengan sengaja ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Nggak boleh itu media seperti itu kan. Artinya kalau Anda ingin menjatuhkan nggak apa-apa kalau Anda punya data yang valid. Yang valid. Ya. Empirical datanya itu benar. Ini kan enggak. Kenapa Anda terus-menerus berusaha membangun kesan bahwa dia itu adalah seorang presiden yang korup. Sehingga banyak sekali orang yang kemudian mengutipnya. Percaya. Nah kalau dia memang punya niat buruk, ini perlu orang perhatikan secara serius. Bagaimana Tempo kemudian memberitakan Jokowi sejak dia sukses menjalankan safari ke daerah-daerah ini. Itu ini saya, cara melihat saya. Oke. Mungkin itu nanti kita akan bahas lagi setelah Tempo merilis hasil wawancaranya itu. Kita lihat. Ini kan persepsi kita aja dulu, duga-dugaan berdasarkan catatan kita, ingatan kita tentang bagaimana tadi Tempo memperlakukan Pak Jokowi dalam pemberitaan mereka. Betul. Itu miring semua, saya juga banyak lihat itu. Artinya dalam kacamata mereka kritis, tapi banyak orang yang merasa lu terlalu memperlakukan Jokowi seperti bukan siapa-siapa. Dan bukan cuma Jokowi ya. Hampir mirip Rocky Gerung tuh gaya-gaya mereka tuh. Tempo itu. Dan saya ingatkan bukan cuma Jokowi. Dia serangan mereka terhadap Gibran. Serangan mereka terhadap si Kaisang. Serangan mereka terhadap PSI sama buruknya. Dan itu yang mengecewakan saya. Maksud saya begini. Kalau Anda adalah sebuah media yang profesional, yang lurus, yang memang kekuatan Anda adalah menjadi watchdog of the government atau political parties atau apapun. Ya kenapa nggak fair aja sih? Kenapa nggak mengkritik, mengawasi ya pihak-pihak yang Anda beritakan itu dengan cara yang adil aja? Nggak usah dengan cara ingin menghabisi. Kesannya seperti ada upaya menghabisi. Anda sendiri mengakui kan tadi? Saya rasa banyak penonton punya perasaan yang sama. Oke Om, kemudian itu dari sisi Tempo kan. Dari sisi Pak Jokowi ini ada semacam analisis atau asumsi liar atau persepsi yang mengatakan wah hebat juga Pak Jokowi di saat Pak Prabowo menyebut ada media sekarang Londo Ireng itu seragamnya udah beda. Ada yang media LSM kan begitu media karena selama ini Tempo termasuk yang getol mengkritik pemerintah. Lalu masuklah dibilang wah ini Tempo nih Londo Ireng gitu. Tiba-tiba mereka ke Solo dan bagaimana Jokowi menerima mereka. Ada potongan videonya
Mereka bisa tertawa bareng padahal selama 10 tahun dia dihajar habis-habisan bahkan sampai tidak menjabat lagi pun orang kemudian hebat juga Jokowi. Dia mau menunjukkan gaya berbeda bagaimana menghadapi kritik. Karena kalau disebut kritik kayaknya ya seperti yang kita bilang tadi, Tempo tuh habis-habisan menghajar Pak Jokowi dengan gaya pemberitaan mereka itu kan. Tapi begitu mereka datang santai aja dia. Dan dia nggak pernah menggugat Tempo kalau nggak salah. Gugatan itu yang Pinocchio itu kalau nggak salah dari pendukungnya Om ya. Bukan dari Jokowi bukan dia. Dan dia tidak dia pernah. Sebagai presiden tuh sangat sadar bahwa dia jangan sampai menggunakan kekuasaannya untuk melawan, meredam mereka yang anti dia, yang mengkritik dia. Itu. Dan termasuk dia menerima Tempo ini. Menerima Tempo. Dia bisa tidak menerima. Dulu Pak Prabowo melakukannya ya di era-era sebelum jadi presiden, yang dia menolak kehadiran media tertentu karena dianggap sebagai media asing. Oh, ya. Kalau Anda masih ingat ya. Betul. Ini Pak Jokowi sama sekali tidak. Ada media yang dicabut kartu persnya waktu dia, kartu liputan istana kalau itu. Iya, karena saya lupa apakah itu Kompas atau apa yang. CNN kalau nggak salah. Mungkin Kemudian salah. dibalikin lagi. Iya. Salah ini kan. Harus sadar. Iya, itu beda banget emang. Jadi Pak Jokowi memang susah sih Om. Orang ini saya pernah ngobrol sama satu orang. Dia bilang lu kalau ngomong Jokowi jangan pakai teori politik. Langkah dia, strategi dia tuh nggak ada dalam teori-teori politik. Coba lu lihat aja. Ya benar kalau orang bilang ini orang kasih sein kiri tapi beloknya ke kanan. Iya dia bilang jangan kau baca itu teorinya siapa. Teori-teori politik modern atau nggak usah. Ikutin aja. Kadang-kadang beloknya suka mendadak. Saya nggak tahu siapa yang ngomong gitu ke Anda ya. Tapi kalau sebut itu yang terjadi, memang kewajiban seorang saintis politik menjelaskan itu. Kenapa itu terjadi? Jadi apakah ada pendekatan baru Pak Jokowi dalam berpolitik gitu ya? Kan harusnya dikembangin teori, jangan bilang bahwa nggak ada teorinya. Ada teorinya pasti. Jokowi. Teori Jokowi dong. Jokowisme kalau di kalangan relawannya ini Jokowiisme. Dan saya rasa saya ingin ingatkan Pak Prabowo bisa banyak belajar tuh dari Pak Jokowi ya. Pak Prabowo kan seringkali orang bilang terlalu banyak bicara. Gara-gara terlalu banyak bicara terus nggak pakai teks lagi. Iya. Sehingga salah-salah. Nah barangkali dia perlu belajar seperti Pak Jokowi yang sangat hemat bicara sebetulnya. Dia kan coba ada wawancara dia. Agak capek sih. Karena dia tidak bicara secara panjang lebar. Dia bisa menjawab dengan ya saya setuju. Terus dia diem. Habis pertanyaan kita sebagai wartawan maksudnya setuju gimana Pak? Iya saya setuju. Saya setuju. Saya rasa benar itu. Ya udah selesai percakapan. Padahal kita udah nyiapin setengah jam. Kita berharap setengah jam. Nah, itu udah selesai. Jadinya 7 menit. Apalagi. Jadi ya ini kan jadi kayak dua spektrum yang berbeda ya. Jadi si Pak Prabowo tuh ngomongnya banyak gitu kan. Pak Jokowi sangat hemat. Tapi untuk saat ini barangkali kita bisa sarankan agar Pak Prabowo tuh mengikuti gaya Pak Jokowi yang terbatas ya, tapi sangat terbuka, sangat fair, sangat terbuka untuk dikritik, sangat terbuka untuk dipertanyakan. Bahkan Pak Prabowo nggak usah lah buru-buru misalnya mengatakan londo ireng atau segala macam. Nggak perlu lah ya. Kita udah hormat lah sama Pak Prabowo, kita akan mensupport dia. Jangan persulit lah kondisi politik. Yang saya sayangkan akhirnya diksi-diksi yang dia pakai itu diglorifikasi orang sampai kemudian proyek-proyek besar dia itu jadi ketutup. Betul. Informasinya. Betul. Dan kesannya dia seperti seorang pemimpin, seorang jenderal militer yang nggak bisa diajak bicara dan dia akan menghabisi siapapun yang mengkritiknya. Itu harusnya dihilangkan lah. Padahal katanya dulu tim kampanyenya itu berusaha mengubah citra Prabowo dari seorang yang sangat militer ke gemoy itu kan luar biasa. Sudah berhasil. Kan? Sudah berhasil. Sekarang kenapa nggak kembali ke sana aja?
Mungkin karena orang sekitarnya kali Om. Saya setuju. Karena kalau Pak Prabowo itu gayanya aja kan celetukan-celetukannya kan gaya orang sipil kan. Iya, sebenarnya. Benar, tapi barangkali justru dia harus kurangi celetukan-celetukan itu. Iya. Menjaga citra itu penting. Kalau Ya. Anda kepalang dianggap citranya buruk, maka semua penilaian orang mengenai Anda itu akan dikaitkan dengan citra yang buruk itu. Kayak saya katakan tadi, citra buruk dia sekarang adalah dia seorang pemimpin militer yang pada dasarnya ya hardline keras, yang saya tadi mau ingin menggunakan istilah otoriter, ya image-nya jadi begitu. Tapi itu image ya yang saya percaya yang bahwa ditangkap orang jadinya ya. Yang ditangkap orang. Saya percaya Pak Prabowo nggak seperti itu. Iya, karena kita lihat saya dulu kemudian berbelok memilih Pak Prabowo itu karena itu. Udah berubahin orang. Dan ternyata dia itu orangnya baik sekali. Iya. Enggak ini kan dulu kan ada cerita lempar handphone lah segala macam kan kita jadi takut. Itu yang dulu. saya ingin ingatkan. Masa lalunya Pak Prabowo itu citranya negatif. Iya. Itu sudah berhasil diubah. Sekarang ingat ya, citra positif itulah yang membuat Pak Prabowo menang. Betul. Anda kan mengatakan saya juga terpengaruh untuk bisa memilih Pak Prabowo karena menyangka dia sudah berubah. Saya bahkan kemana-mana mengatakan Pak Prabowo sekarang udah berubah. Iya. Jadi saya mempengaruhi orang untuk mendukung Prabowo karena menurut saya dia udah berubah. Nah sekarang kan jadi sedih kita ini. Iya betul. Yang saya sedihnya itu Om. Dia kan visinya gede sekali orangnya. Ya kan dia benar-benar mau melihat Indonesia masa depan itu yang luar biasa. Cuman karena kesalahan atau dia keselio lidah atau apa. Akhirnya diksi yang dia pakai kalau dicandan dengan menterinya sih nggak apa-apa. Tapi ketika pidato publik kan sementara di luar sana banyak singa-singa yang udah ngomong apa lu gitu kan. Begitu muncul satu diksi yang bisa dibedah-bedah, udah rusak semua pidato yang tadi dia ngomong ketahanan pangan kan. Semua bubar. Semua bubar. Yang dibahas londo ireng, antek asing. Ada lagi gitu. Boleh nggak sih saya bilang? Tadi di mic ngomongnya. Ya. Siap. Tapi gitu ya Om ya. Kita tunggu nanti hasil wawancara teman-teman Tempo. Tapi sebagai sesama orang yang bergelut di media ya saya salut saja karena memang tidak semua orang bisa wawancara Pak Jokowi. Itu hebatnya Pak Jokowi. Saya dengar ada satu Pimbret juga, sebuah media terkemuka yang pernah datang untuk menawarkan Pak Jokowi wawancara tapi ditolak sama beliau. Ya, ini narasumbernya anonim aja Om ya. Tapi saya pernah dengar cerita itu. Sudah datang orangnya ke Solo. Dan mungkin. Dan Pak Jokowi nggak mau. Dan nggak maunya bukan karena dia nggak suka kali ya, tapi karena nggak usah lah gitu kan. Iya. Gitu. Tapi luar biasa orang yang media yang selama ini getol sekali mengkritik beliau dengan sangat keras diterima. Lengkap. Iya. Lengkap timnya. Timnya lengkap. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih selalu. Kita kalau undang Om Ade itu santai banget. Om, minggu ini ada waktu gak? Paling Rabu sih jam segini. Oh ya oke. Dan cari itu materinya. Om Ade mau datang. Terima kasih Om. Selalu mensupport kita lah untuk ngobrol. Tapi yang paling penting memberikan informasi yang positif ke pemirsa. Karena vibes kita di sini kita nggak pernah ngajar-ajar orang. Tapi kalau ada peristiwa kita mau sampaikan dari perspektif orang yang narasumber yang menurut kita wah pas nih kalau narasumber yang ini bicara. Jadi kita nggak pernah motong, nggak pernah berdebat juga dengan narasumber. Tapi kita mau memberikan kepada pemirsa berbagai perspektif tentang apapun. Jadi karena itu saya tuh sering atau beberapa kali lihat ini ngapain sih cumi-cumi wawancara orang ini gitu ya. Iya. Siapa itu? Nggak usah. Anonim juga ya? Anonim itu. Kan orang yang berseberangan sama saya lah. Ini cumi-cumi kok ngangkat dia sih? Ya enggak lah. Tapi kemudian saya hargai lah. Kita selalu ini Om. Ngasih kesempatan ke semua orang. Siapapun. Cuma Roy aja ini yang gak mau datang ke sini. Ya kan Roy karena gak mau datang. Ya gak mau datang. Gak mau dia. Tapi ya. Tadi kan kita sempat bicara tentang cover both sides tuh. Iya. Nah itu keunggulan Anda tuh Anda mengundang semua. Iya.
Dan Roy waktu itu nggak mau datang. Beberapa kali saya ajak, nggak usah lah katanya. Malah undangan saya di podcastin lagi sama dia coba. Itu ada itu Pimret cuma-cuma juga Roy. Dia undang saya, ngapain saya klarifikasi? Ya udah kalau nggak mau datang, kan dia udah jawab PA saya. Saya Cokro TV disebut itu Coro TV. Coro TV dasar. Tapi kita paham aja, Iya, kalau iya. Roy kan sampai berantem sama Prof Halim tuh dipukul sama Prof Halim di Rakyat Bersuara kemarin. Sampai dipukul ya? Ih, dirobek. Usir ini orang. Tapi ya itulah Roy, kita bicara di sini sesuatu yang bobotnya lebih bagus lah. Ya. Gitu, Amin. tentang informasi ya, kalau sudah Om Ade yang ngomong ya nggak bisa kita bandingin sama Roy atau sama Kozinudin gitu kan, nggak bisa. Pemirsa sendiri yang menilai itu ya gitu. Jadi kalau kita tahu topik mana yang kita datangin, misalnya kita mau intermezzo dulu ini tapi ada topik kayak hari ini, nah, itu butuh orang yang kita nggak boleh main-main karena berhubungan dengan di satu sisi ada media besar, di sisi lain ada tokoh besar gitu. Jadi kita nggak boleh main-main ngomongnya, ini mesti Om Ade yang ngomong gitu. Karena itu terima kasih Om Ade. Terima kasih, Ya, sama-sama. Pemirsa, itulah obrolan saya dengan Om Ade. Terima kasih selalu mengikuti kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan.